rasul. Kita bisa sebut dia rasul Yesus. Kita bisa sebut dia Nabi Yesus. Kita bisa sebut dia Tuhan Yesus. Kita bisa sebut dia Imam Yesus. Sebutlah apa saja. Adalah dia. Dan tidak ada orang yang mempunyai jabatan atau fungsi apa itu, tugas yang seperti dia ini. Multifungsi. Multifungsi. Bismillahirrahmanirrahim. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jumpa kembali dengan ngaji Metal Channel. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Abraham alaihissalam, Tuhannya Musa alaihissalam, Tuhannya Yesus alaihissalam, dan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan mereview tentang murtadin prematur. Kenapa saya katakan prematur? Baiklah, kita akan bandingkan dahulu bahwasanya para murtadin ini baru tahu tentang Islam sedikit satu kuku hitam dan kurang belajar tentang Islam, kemudian murtad. Nah, dengan murtadnya kemudian mereka baru mulai mempelajari kitab agama barunya yang ternyata bikin pusing dan bikin mumet. Nah, ini gambaran seperti ini sudah menjadi satu pemandangan yang lucu-lucuan, sehingga terkadang menjadi bahan tertawaan bagi kita umat Islam. Tidak perlu kita marah-marah, karena biarkan mereka badut sendiri. Berbeda dengan para mu'alaf, mereka rata-rata ketika terjun ke dunia kristologi maupun islamologi, mereka itu sudah membekali diri dengan benteng iman. Jadi jangan heran ketika para mu'alaf ini dengan semangat untuk meluruskan saudara-saudara lamanya kembali ke jalan yang benar. Jadi rata-rata para mu'alaf ini sudah berpikir, sudah optimal mendalami Alkitab, yang ternyata kebenaran-kebenaran dalam Alkitab itu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam, tapi betul-betul 180 derajat menyimpang dari apa yang diajarkan agama lamanya. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita langsung saja menuju ke TKP, di mana Ibnu Kalam dalam kebingungan sekolam. Oke. Tapi udah yang nih Pak mengenai kiasan dan mengenai apa tadi? Apa yang Allah Bapa dikatakan sebagai apa tadi? Kiasan. Saya menafsirkan begini, lalu anak domba itu saya memahaminya di situ Yesus yang bentuknya seperti manusia. Iya. Ya Yesus di situ, kemudian dari tangan dia jadi Bapa di situ juga bentuknya seperti manusia. Iya, dalam penglihatan itu memang begitu. Ya, Ini kan simbol.
Dalam penglihatan memang begitu. Tetapi Ya, dalam jadi- realita, zatnya, kalau kita menggunakan istilah teologi Islam, dalam zatnya, kalau kita menggunakan dalam esensinya, dalam bahasa teologi Kristen, Allah itu tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Ya. Tetapi bentuknya itu anak domba itu ya seperti manusia, dan dia yang duduk itu juga seperti manusia. Ya kalau kita Yang ada di dalam pikiran saya. Yang ada di dalam pikiran Nah, kalau saya. anak domba ya anak domba. Oh, anak domba harus anak domba. Iya, tapi itu simbol gitu loh. Bahasa simbol. Artinya bahwa dia ya, karena saya ini Mu'tazilah, jadi saya menggeser juga. Apakah tidak boleh saya melakukan itu kepada Alkitab? Iya, tidak bisa lah Pak. Sistem teologi agama lain tidak bisa diterapkan pada teologi kitab suci. Kitab suci punya caranya sendiri. Ya. Ya kan? Ilmu baru ini, ilmu baru. Caranya sendiri gitu. Selama ini anak domba itu saya gambarkan seperti manusia. Enggak, kalau anak domba ya artinya anak domba, sehingga dalam pikiran memang ada, pada waktu itu Yohanes melihat penglihatan itu memang ada anak domba gitu, bukan orang yang disebut anak domba. Jelas tidak boleh saya membayangkan anak domba itu sosok manusia. Apakah terlarang di dalam Alkitab? Ya akhirnya tidak cocok dengan apa yang dimaksud. Seperti kata Bapa itu ya dalam artian sudah dijelaskan oleh Alkitab apa artinya Bapa. Tidak boleh lalu kita buat tafsiran sendiri. Bapa itu artinya apa tadi? Majas ya. Ya, orang tua yang duduk, orang tua yang berjenggot. Ya. Dalam Alkitab luar biasa, gelarnya macam-macam. Karena sisi-sisi dari karyanya, sisi-sisi dari dirinya itu tak terbatas. Sebab dia bukan manusia biasa. Dia adalah firman yang adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Bagi orang Kristen, dialah nabi terakhir. Bagi orang Kristen, dialah wahyu pamungkas. Dan itu ajaran Alkitab. Kita tidak bisa menggugat, karena ini ajaran Alkitab, ajaran kitab suci. Bukan karangan siapapun. Ini kitab suci yang mengatakan itu. Itulah sebabnya dia kekal. Karena firman itu bersifat kekal. Jam berapa sekarang? Jam 8. Ya, saya kira itu 8:05. lewat 5 malah. Masih ada ya. Satu lagi Romo. Ya, oke, gimana? Jadi kalau saya ditanya siapa yang saya sembah, bagaimana menjawabnya Romo? Kita menyembah Allah melalui Yesus. Sebagaimana orang Islam menyembah Allah melalui bahasa Arab. Mereka tidak boleh menyembah melalui bahasanya sendiri. Harus melalui ada perantaranya. Perantaranya wujudnya bahasa. Kenapa? Dalam Islam, wahyu itu berwujud kitab berbahasa Arab. Kita, firman itu berwujud manusia. Maka kita menyembah Allah melalui Yesus. Katanya, kalau Islam tidak ada perantara, ada bahasa itu. Karena firmannya jadi buku. Kalau orang itu ada pengantara, ya enggak. Kalau dia katakan enggak. Kenapa? Karena yang namanya manusia Yesus itu adalah firmannya Allah yang satu dengan Allah. Justru kita malah langsung pada Allah gitu. Kalau kita balik gitu loh. Jelas ini ya? Jadi kalau saya mengatakan saya menyembah Yesus, salah boleh. itu? Oh, boleh. Boleh. Kalau mengapa? Karena firman itu adalah Allah. Allah itu berwujud manusia Yesus, tapi satu dengan Bapa gitu. Jadi kita sembah salah satunya ya kita sembah yang satu itu. Kita sembah yang satu itu ya kita sembah Bapa, Putra, Roh Kudus gitu loh. Karena itu satu gitu loh. Jelas ini Pak ya? Ya. Ya, mungkin saya mau tanya Romo. Saya mau nanya sepintas doang, soalnya belakangan ini lagi pada hobi main sesat-sesatan Romo. Nah, yang pertama tentang Alkitab tadi Romo bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan ya, tetapi kesaksian tentang firman Tuhan. Nah, itu aja ada banyak orang yang firman tapi dalam arti sekunder, bukan yang firmannya jadi manusia, bukan. Ya, itu ada yang saya dapat tanggapan begitu, kalau misalnya ngomong seperti itu langsung dianggap sesat Romo. Bilang Alkitab itu kesaksian tentang firman Tuhan, bukan firman Tuhannya gitu. Langsung, wah itu firman sesat. Tuhannya Gitu. Yesus kamu bagaimana? Lalu Yesus kamu kemanakan gitu? Tanya. Alkitab mengatakan jadi manusia itu firman kok. Kamu kemana kan Yesus? Oke. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan kedua yang lebih sederhana lagi gini. Misalnya ada orang yang kan tadi kita panjang nih, jelasin 1 jam lebih.
Ada orang yang nggak pikirannya kan nggak sepanjang itu, cuman maunya sederhana aja. Aduh, jadi gue puyeng nih, bisa nggak sih jadi Yesus itu Allah, selesai, boleh nggak? Apakah itu Ya sesat enggak gitu? lah. Ya enggak lah, Yesus bukan Allah gitu aja, harus ada keterangannya lah. Kalau rela jadi orang Kristen harus tahu iman Kristen, jangan dipotong menurut maumu sendiri. Iya. Ya kan? Oke. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampak sekali semakin bingung Pak Ibnu Kalam. Sebaiknya bertaubat saja Pak Ibnu Kalam, karena nampak sekali pernyataan dari tanpa ragi sendiri. Dia itu disesat-sesatkan ketika mengatakan A, mengatakan B, itu baru seputar ketuhanan Yesus, Pak Ibnu Kalam. Ya, jadi nampak sekali Pak Ibnu Kalam itu masuk ke dalam jurang kesesatan. Akan tetapi mari kita berdoa bahwa beliau yang sudah usianya senja ini masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Dan pada penjelasannya Pak Romo Daniel Biantoro juga menyatakan Yesus adalah penjelmaan Yahweh, penjelmaan Allah katanya. Itu menampakkan bahwa Pak Romo ini masuk dalam kategori sabelian modalisme, karena kalau sudah bicara inkarnasi penjelmaan itu adalah ciri khas dari modalisme atau sabelian. Nah, nanti Pak Ibnu Kalam mau berguru lagi pada Trinitas, semakin mumet dijamin. Baiklah saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk berdoa semoga Ibnu Kalam ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat, dan kiranya untuk review kali ini saya akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.